Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid As-Sunnah Cirebon di Kompleks Pondok Pesantren As-Sunnah. Ya Allah, muliakan para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio lain yang ikut gabung, beberapa pemirsa stasiun TV yang tergabung ke dalam grup kajian bersama, juga para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, atas izin Allah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang mulia ini. Tema yang kita angkat sekarang adalah bagaimana cara berislam yang benar. Emangnya ada gitu cara berislam yang salah? Ada. Kalau kita lihat realita kehidupan kaum muslimin dalam beragama, baik memahami agama apalagi mengamalkannya, kita melihat kaum muslimin memiliki pemahaman dan pengamalan yang berbeda tentang agama ini. Padahal kita berujukannya sama, yaitu Quran dan hadis. Kiblatnya sama, yaitu ke Mekah, Ka'bah. Nabinya sama, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tapi kenapa pemahaman dan pengamalan Islam mereka berbeda? Jawabnya tiada lain karena cara memahami Quran Sunnah yang berbeda. Ada orang yang cara memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan kacamata disiplin ilmu yang dikuasai masing-masing orang. Menguasai filsafat, memahami Islam dengan filsafat. Menguasai ilmu ekonomi atau sosial, mereka mencari ayat-ayat tentang sosial lalu difahami dengan ilmu sosiologi yang mereka kuasai. Orang yang menguasai ilmu psikologi maka mencari ayat-ayat tentang jiwa, tentang psikis manusia lalu difahami dengan ilmu psikologi yang mereka kuasai. Begitulah seterusnya. Para budayawan memahami Quran Sunnah dengan kacamata budaya, adat, kebiasaan. Dan ahli ra'yu, seperti umpamanya para aqlaniun, memahami Quran Sunnah dengan akal-akal mereka. Sudut pandang mereka dalam memahami Quran Sunnah berbeda, lahir kesimpulan yang berbeda, lahir pengamalan yang berbeda pula. Lalu mana yang benar atuh? Yang benar memahami Quran Sunnah dengan alat yang memang diperuntukkan untuk itu. Alatnya ini bukan ilmu filsafat. Alatnya ini bukan akal. Alatnya ini bukan ra'yu. Alatnya ini bukan budaya, kebiasaan, adat. Alatnya ini adalah ilmu tafsir, ilmu hadis,
ilmu-ilmu syar'i yang dibutuhkan untuk bisa memahami Quran Sunnah secara benar. Nah, itu alatnya. Kalau Islam atau ilmu apapun atau bidang apapun difahami dengan ilmu yang bukan diperuntukkan untuk memahaminya, kacau. Coba umpamanya kita punya tubuh agar sehat. Bagaimana cara memahami dan menerapkan pola hidup yang sehat? Maka terapkan ilmu kesehatan, ilmu kedokteran berdasarkan ahlinya, para dokter, para ahli kesehatan. Kalau ternyata untuk menerapkan pola hidup sehat kita menerapkan teori umpamanya ahli mesin tentang mobil, tentang motor, tentang permesinan, nggak nyambung. Makanya keliru, salah. Pahami segala sesuatu dengan alatnya, dan alatnya itu adalah ilmu yang diperuntukkan untuk memahami masalah itu. Demikian juga Al-Quran dan As-Sunnah wajib difahami dengan ilmu alat untuk memahami Quran Sunnah. Rujuklah orang-orang yang ahli dalam hal ini. Yang ahli tentang tafsir, yang ahli tentang bahasa Arab, yang ahli tentang hadis, yang ahli tentang fikih, usul fikih, dan seterusnya. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlinya kalau kalian tidak tahu. Siapa yang ahli Quran Sunnah? Pertama, tentu saja Nabi Muhammad SAW. Rujuklah kepada penjelasan beliau tentang semua ayat. Hadis-hadisnya banyak menjelaskan berbagai macam permasalahan dalam agama ini. Itu yang pertama. Kedua, yang paling ahli tentang Quran Sunnah setelah Nabi SAW adalah para sahabatnya. Kenapa para sahabat itu dianggap paling ahli setelah Nabi SAW? Sebab mereka adalah saksi hidup bagaimana wahyu ini diturunkan, bagaimana wahyu Al-Quran ini dijelaskan oleh Nabi SAW, dan bagaimana wahyu ini diaplikasikan, diamalkan bersama-sama. Langsung di bawah bimbingan Nabi SAW. Sehingga berkata Abdullah bin Mas'ud, ta'allamnal iman, ta'allamnal Quran, fazadna imanan. Kami mempelajari iman. Caranya kami mempelajari Al-Quran, bertambahlah keimanan kami. Fa'idha ta'allamna 10 ayat minal Quran lam nujawizhunna hatta nafhama ma'aniyahunna wa na'mala biha jami'an. Kami bila mempelajari Quran, kami pelajari 10 ayat. Kami tidak berpindah dulu kepada 10 ayat yang lain. Sebelum 10 ayat yang pertama ini kami fahami maknanya, lalu kami amalkan bersama-sama di bawah bimbingan Nabi Muhammad SAW. Pasti benarnya, karena dari sumbernya. Nabi SAW dibimbing oleh wahyu, para sahabat dibimbing oleh Nabi Muhammad SAW, baik pemahamannya termasuk pengamalannya. 10 ayat selesai difahami, dihafalkan, amalkan bersama-sama. Lalu beralih ke 10 ayat yang begitu terusnya sampai seluruh Al-Quran. Difahami, diperlakukan seperti itu dari awal sampai akhir. Makanya berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Perkataan Ibnu Umar ini dikutip oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Muqaddimah fi Ilmi Tafsir. Kata Ibnu Umar, apabila ada salah seorang di antara kami hafal surah Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa, jalla fi a'yunina, orang ini mulia, agung dalam pandangan kami.
Kalau hafal 3 surat terpanjang, itu sudah dianggap agungnya luar biasa. Kenapa? Karena hafalan mereka cermin dari pemahaman dan pengamalan. Apa yang dihafal pasti difahami dengan pemahaman yang benar dan pasti sudah diamalkan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi hafalan ilmu cermin dari benar dan mendalamnya pemahaman dan cermin dari amalannya. Sudah pasti itu zaman dahulu begitu. Maka pantas apabila para sahabat, karena mereka hafal Quran, memahami Quran dengan sebaik-baiknya, mengamalkan Al-Quran sepenuhnya, mengajarkan, mendakwahkan kepada generasi berikutnya, tak heran kalau mereka menjadi sebaik-baik manusia. Ukuran baik buruknya manusia salah satunya diukur dari sikap mereka kepada Al-Quranul Karim. Kata Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Innallaha yarfa'u qauman bihadzal kitab wa yadha'u bihi akharin. Allah mengangkat derajat keutamaan satu kaum karena Al-Quran ini. Al-Quran diperlakukan secara benar, secara maksimal, maka kemuliaan mereka oleh Allah diangkat. Para sahabat sudah memperlakukan Al-Quran dengan 7 jenis perlakuan yang paling maksimal. Coba sikap kita kepada Al-Quran, jangan abaikan 7 jenis sikap ini. Pertama, tentu saya meyakini kebenaran Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu wahyu, kalamullah, bukan ucapan orang, bukan karangan Nabi Muhammad SAW, bukan. Tapi ini wahyu. Ini yang pertama. Kedua, baca secara musalsal dari mulai Al-Fatihah sampai terus Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, terus sampai An-Nas, balik lagi terus. Bila mungkin odoj, one day, one juz. 1 bulan tamat kembali ke awal. 1 bulan tamat kembali ke awal. Ini yang kedua, baca. Ketiga, hafalkan semaksimal yang kita bisa. Syukur kalau bisa hafid semuanya. Keempatnya, amalkan, aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kelimanya, ajarkan, dakwahkan ke banyak orang. Itu yang kelimanya. Yang keenamnya, ini yang tidak boleh juga diabaikan. Bela Al-Quran. Bila ada upaya dari pihak manapun yang akan merusaknya, menghinakannya, dan yang sejenisnya. Dan yang ketujuh, bersabar di atas semua tahapan itu. Sabar ketika membaca, sabar ketika menghafalkan, sabar ketika mengamalkan, mengajarkan, mendakwakan, membela. Karena semuanya itu mengundang dan mengandung risiko. Tanpa kesabaran nggak bisa. Seluruh sahabat sudah memperlakukan Al-Quran dengan 7 perlakuan yang tadi disebutkan. Tak heran apabila mereka menjadi sebaik-baik manusia, semulia-mulia manusia. Karena sikap mereka dalam memuliakan Al-Quran, Allah akan muliakan pula mereka. Tak heran apabila Allah Azza wa Jalla menyatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi manusia. Yang dimaksud kalian di sini umat Islam di saat ayat ini turun. Siapa? Para sahabat. Berlaku nggak bagi kita? Tergantung bagaimana kita memperlakukan Al-Quran ini.
Baik buruknya orang itu dilihat dari baik buruknya orang dalam memperlakukan Al-Quran. Terus tak heran pula mereka menjadi manusia yang paling dicintai. Kenapa? Karena mereka orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Manfaat ilmunya, manfaat amalnya, manfaat juga hartanya, seluruh yang mereka ucapkan dan lakukan bermanfaat bagi orang banyak. Dan baik buruknya seseorang selain dilihat dari perlakuan mereka kepada Al-Quran, juga dilihat dari seberapa besar manfaat yang mereka berikan kepada manusia lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Manfaat ilmunya, manfaat hartanya, manfaat tenaganya, manfaat semuanya. Dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani dengan sanad yang sahih, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbu ibadillahi ilallahi anfa'uhum." Hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah hamba Allah yang paling bermanfaat kepada manusia lain. Terus amalnya yang paling dicintai oleh Allah juga amal-amal yang muta'addi. Amal muta'addi itu amal yang manfaatnya menyebar ke orang lain, bukan hanya untuk diri sendiri. Kalau amal untuk diri sendiri disebut amal qasir. Salat, saum, baca Quran itu amal qasir untuk diri sendiri. Tapi muta'addi untuk orang banyak. Ini lebih dicintai oleh Allah daripada amal qasir secara umum, begitu ya. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahabul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim, au takshifu anhu kurbatan, au taqdi anhu dainan, au tatradu anhu ju'an." Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah memasukkan kebahagiaan kepada hati sesama muslim, atau melepaskan satu kesulitan dari orang lain, atau melunasi hutang-hutang mereka, atau menghilangkan rasa lapar dari diri mereka. Lihat, amal yang paling Allah cintai semuanya amal yang bermanfaat bagi orang lain, amal sosial, kepedulian sosial. Sampai di akhir hadis ini Nabi SAW menyatakan, "Fawallahi li'an amsya ma'a akhi fi hajatihi ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjid hadha syahra." Demi Allah, kalau aku berjalan bersama saudaraku untuk membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan dunia mereka, lebih aku cintai daripada iktikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Iktikaf di Masjid Nabawi loh, 100.000 kali lipat daripada di Masjid As-Sunnah ini. Sebulan di Masjid Nabawi iktikaf, siang malam ibadah terus, nggak kebayang tuh gede pahalanya, banyak sekali ganjarannya. Tapi Nabi SAW lebih memilih berjalan bersama saudaranya untuk membantu dia dalam memenuhi kebutuhan dunia. Perkataan ahabbu ilayya maknanya aktsaruha ajra, lebih banyak pahalanya. Lihat, semua yang diterangkan dalam hadis ini sudah dilakukan oleh para sahabat. Ithar para sahabat kepada orang lain luar biasa. Ithar itu lebih mementingkan, mendahulukan kepentingan orang lain daripada dirinya. Sampai Allah menyatakan dalam surah Al-Hasyr, alladzina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu
wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Orang-orang yang menetap di Madinah, ini maksudnya para sahabat. Tabawwa'ud dar wal iman. Yuhibbuna man hajara ilaihi. Mereka sangat mencintai muhajirin. Orang-orang Mekah yang pindah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurim hajatan mimma utuh. Mereka itu tidak merasa sedikit pun keberatan memberikan apa yang mereka miliki kepada orang lain. Walaupun mereka butuh terhadap hal itu. Mereka nggak punya yang lain kecuali ini, makanan sedikit. Datang muhajirin dikasih walaupun mereka kelaparan. Ithar wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Lebih mendahulukan orang lain. Jadi lihat bagaimana mereka memberikan kepedulian sosial kepada orang lain. Tak heran apabila mereka menjadi hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah, juga menjadi pelaku amal-amal yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Tak heran apabila mereka menjadi manusia terbaik dibanding manusia-manusia yang lainnya. Sampai-sampai Imam Malik rahimahullahu ta'ala menyatakan, balaghana, telah sampai berita kepada kami bahwa ketika para sahabat datang ke negeri Syam, saat itu penduduk negeri itu Nasrani. Banyak di kalangan mereka masih kuat berpegang teguh di kalangan pendeta-pendeta mereka kepada ajaran Nasraninya. Sampai-sampai mereka mengatakan fawallahi haula'i khairum minal hawariyina fima balaghana. Demi Allah, mereka ini para prajurit Islam yang datang ke negeri mereka jauh lebih baik dibanding hawariyin yang beritanya telah sampai kepada kami. Hawariyin ini sahabat-sahabat Nabi Isa, manusia terbaik di kalangan penduduk mereka, di kalangan pengikut ahlul kitab zaman baheula. Yang terbaik adalah hawariyin. Tapi ketika para pendeta melihat pasukan kaum muslim yang datang ke negeri mereka, gogodeg atau cuk serak, berdecak kagum. Lalu mereka menyatakan demi Allah, sampai demi Allah, sampai sumpah, mereka ini lebih baik daripada hawariyin yang beritanya sampai kepada kita. Karena mereka itu apa? Sudah mengenal dalam kitab mereka ada nabi baru di akhir zaman nanti, dan sahabat nabi ini sudah diterangkan karakteristiknya yang hebat dalam kitab Taurat dan juga Injil. Lihat surah Al-Fat ayat terakhir, ayat yang ke-24 tentang para sahabat. Tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadla minallahi wa ridwana simahum fi wujuhim min athari sujud dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil. Engkau lihat para sahabat itu ruku, sujud, mencari karunia Allah dan keridhoannya. Lihat, ini persaksian Allah yang tahu isi hati manusia. Para sahabat ahli ruku, ahli sujud. Allah memakai sigat mubalaghah ketika menerangkan ruku dan sujudnya para sahabat. Allah tidak mengatakan tarahum raki'ina sajidina, tidak, tapi tarahum ruk'an sujada. Sigat mubalaghah namanya. Bentuk kata yang menunjukkan berlebih-lebihan. Rukunya, sujudnya, kualitas dan kuantitasnya maksimal. Rukunya sering, sujudnya sering, dan juga berkualitas dari aspek batinnya. Ikhlasnya, khusyuknya, sepenuh hatinya,
Dan itu dilakukan sesering yang mereka mampu. Disebut rukkaan sujada. Terus Allah mengorek isi hati mereka. Ya bataguna fadlan minallahi wa rahmata. Mereka melakukan itu hanya mencari karunia Allah dan keridhaannya, ikhlas. Terus Allah menyatakan, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda mereka nampak dari muka pada wajah mereka dari bekas sujud. Ini kemuliaan akhlak. Kesehariannya sangat peduli kepada sesama, perhatian kepada sesama, siap menolong, siap memprioritaskan kepentingan orang lain. Itu tuh Al-Quran yang menerangkan seperti tentang kehebatan para sahabat. Lalu Allah menyatakan, dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil. Itulah gambaran mereka yang telah Allah terangkan dalam kitab Taurat dan juga dalam kitab Injil. Sudah ada karakteristik para sahabat. Jadi kualitas manusia terbaik layak disandang oleh para sahabat. Pertama, karena amalnya. Kedua, amalnya karena pemahamannya. Pemahaman mereka tentang Islam lahir dimiliki hasil pembinaan nabinya sallallahu alaihi wasallam yang beliau langsung dibimbing oleh wahyu, nggak mungkin salah. Pemahaman Nabi tentang Islam pasti benar. Lalu pemahaman dan penjelasan Nabi yang pasti benar ini diserap, dimiliki, diturunkan, diwariskan kepada para sahabat, ya pemahaman, ya amalan, maka pasti benar juga. Pemahaman para sahabat tentang Quran Sunnah dan pengamalannya pasti. Dan kepastian benarnya pemahaman dan pengamalan para sahabat Allah abadikan dalam Al-Quran. Menjadi dalil tentang wajibnya setiap orang mengikuti pemahaman dan pengamalan mereka. Dijamin Allah ridho, dijamin oleh Allah surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah At-Taubah ayat yang ke-100. Kata Allah, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَعَدَّ اللَّهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ. Orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, maksudnya para sahabat. Istilah muhajirin dan ansar nggak ada makna lain kecuali para sahabat. Muhajirin orang Mekah yang pindah ke Madinah. Ansar itu penduduk Madinah yang menolong, membantu, menyambut kedatangan muhajirin di Madinah. Orang-orang yang mula-mula masuk Islam di kalangan muhajirin dan ansar plus orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Mengikuti apanya? Mengikuti pemahaman dan pengamalan Islam. Tentu saja bukan mengikuti kebiasaan yang berkaitan dengan adat, dengan budaya. Bukan, tapi mengikuti agama, pemahaman dan pengamalan para sahabat. At-Taubah ayat 100 memberi jaminan kepada dua pihak. Pihak pertama para sahabat. Pihak kedua setiap orang yang mengikuti para sahabat. Mengikuti apanya? Mengikuti pemahaman dan pengamalan tentang agamanya. Allah berikan dua jaminan. Jaminan pertama ridho Allah. Jaminan kedua surga. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka. Siapa?
Termasuk kita bisa, ya bukan bisa, harus. Kalau kita ingin meraih dua hal ini, ikuti para sahabat dalam memahami Islam. Orang-orang yang mengikuti para sahabat, Allah ridhoi mereka. Mereka juga ridho kepada Allah. Allah siapkan surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Hanya ini yang memperoleh jaminan dari Allah, jaminan surga, jaminan keridhaan. Adanya keridhaan Allah dan jaminan surga bagi sahabat dan pengikut para sahabat menunjukkan benarnya pemahaman dan pengamalan para sahabat. Kalau nggak benar mah Allah nggak ridho. Kalau nggak benar mah nggak dijamin surga. Dan ini menjadi dalil tentang dua hal setidak-tidaknya. Hal pertama, benarnya pemahaman dan pengamalan para sahabat. Kedua, wajibnya kita mengikuti pemahaman para sahabat dan pengamalan mereka tentang Islam ini. Baru tuh dapat dua jaminan tersebut. Selama kita berpegang teguh kepada pemahaman para sahabat dalam memahami Islam, maka selama itu kita terjamin dari penyimpangan, dari kesalahan, dari kekeliruan. Selama ikuti para sahabat, pemahaman dan pengamalannya dijamin benar. Sebagaimana diisyaratkan dalam salah satu hadis. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang membuat apa? Khandaq itu parit menjelang terjadinya perang Khandaq atau perang Ahzab. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang peran para sahabat dalam menjaga keislaman umat ini. Kata beliau, An-nujum amanatul lis-sama. Fa idza dhahabatin nujum ata 'ala as-sama'i amruha. Wa ana amanatun li ashabi fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun. Wa ashabi amanatun li ummati fa idza dhahaba ashabi ata 'ala ummati ma yu'adun. Bintang-bintang adalah penjaga keamanan bagi langit. Bintang salah satu fungsi alat pelempar setan. Walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami hiasi langit dengan bintang-bintang. Dan kami jadikan itu sebagai alat pelempar setan. Jadi setiap setan bangsa jin yang mau mencuri dengar berita dari langit, itu akan dilempari dengan bola api tersebut. Amanlah langit. Makanya dikatakan bintang-bintang adalah penjamin, penjaga keamanan bagi langit. Bila bintang tidak ada, maka akan datanglah kepada langit urusan yang perkara keburukan yang mungkin akan terjadi, berita gaib tentang apa yang akan terjadi besok dengan mudah dicuri dengar oleh setan-setan dari kalangan bangsa jin, dibisikan ke tukang sihir, ke dukun, ke tukang ramal. Bisa bahaya itu. Lalu beliau melanjutkan, dan aku penjamin keamanan bagi para sahabatku. Nabi SAW penjamin keamanan bagi para sahabatnya. Aman dalam hal apa? Dalam hal agama. Selama Nabi ada, para sahabat tidak akan menyimpang pemahamannya dan pengamalannya. Para sahabat tidak akan berpecah belah lagi, bermusuhan lagi, berperang lagi antara sesama mereka. Aman.
Ada nggak pertengkaran di kalangan para sahabat? Ada. Tawuran ada. Aus dan Khazraj sudah terprovokasi mau perang lagi oleh Nabi SAW, dilerai dan didamaikan lagi, aman lagi itu. Ada nggak di kalangan para sahabat yang mengatakan atau mengamalkan satu perkataan amalan yang menyimpang, lalu oleh Nabi dilihat dan ditegur? Ada, banyak. Seperti contoh perkataan para sahabat, sebagian sahabat, Masya Allah wa syi'ta, kan gitu. Terserah, tergantung Allah dan tergantung engkau ya Rasulullah. Langsung oleh Nabi SAW ditegur. Jangan kamu katakan Masya Allah wa syi'ta, tapi katakanlah Masya Allah wahdah. Hanya Masya Allah saja. Gak perlu wasyita dan seterusnya. Itu ada beberapa perilaku ucapan para sahabat yang menyimpang ditegur, diluruskan oleh Nabi SAW. Ketika Nabi dan para sahabat pulang dari Futuh Mekah kembali ke Madinah, mereka di jalan melihat ada orang-orang yang menggantungkan senjata pedang mereka, tombak, panah, busur di sebuah kayu gitu. Siapa yang menggantungkan senjata itu menjadi sakti, menjadi senjata pusaka, sejenis jimat. Namanya Dzatu Anwat. Dilihat oleh para sahabat yang mu'alaf yang baru masuk Islam, lalu berkata, Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Wahai Rasulullah, tolong buatkan bagi kami jimat tuh, seperti mereka juga punya jimat yang disebut dzatu anwat. Langsung oleh Nabi SAW ditegur, salah. Beliau berkata, kalian telah berkata kepadaku seperti perkataan umat Musa kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkan bagi kami satu patung sesembahan sebagaimana mereka juga punya patung sesembahan. Jadi minta jimat, minta Dzatu Anwat disamakan dengan minta sesembahan patung. Itu syirik? Iya. Para sahabat sudah mengatakan itu. Menyimpang? Iya, menyimpang. Akidah lagi loh. Ditegur, diberi dijelaskan. Ngertilah mereka, aman. Sudah. Jadi lihat, selama Nabi SAW ada, selama itu para sahabat aman dari penyimpangan. Makanya Nabi SAW menyatakan, ana amanatun di ashabi, aku penjamin keamanan bagi para sahabat. Fa idza dhahabtu ata ala ashabi ma yu'adun. Kalau aku sudah tidak ada, akan datanglah kepada para sahabat apa yang dijanjikan kepada mereka. Baik berupa perpecahan, ikhtilaf, ataupun penyimpangan, bahkan murtad. Begitu Nabi wafat, banyak yang murtad. Begitu Nabi wafat, banyak yang tidak mau menyetorkan zakat kepada pemimpin yang selanjutnya, kepada Abu Bakar. Banyak itu. Kata Nabi SAW, "Ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Siapa orang yang hidup panjang sepeninggalku, maka dia akan melihat ikhtilaf yang banyak. Dan itu terjadi. Jadi kalau aku tidak ada keamanan umatnya, maka berguncang tuh, berkurang, mulai muncul penyimpangan. Ada yang murtad, ada yang gak mustar zakat, ada perpecahan, permusuhan, dan seterusnya sampai terjadi peperangan. Lalu berkata Nabi SAW, ashabi amanatun li ummati. Sahabat-sahabatku penjamin keamanan bagi umatku. Aman dalam hal apa? Aman dari penyimpangan dalam memahami dan mengamalkan Islam ini.
Selama generasi berikutnya mengikuti penjelasan, pemahaman dan pengamalan para sahabat, selama itu aman dari penyimpangan. Makanya di zaman sahabat terjadi banyak penyimpangan yang dilakukan oleh generasi berikutnya, ditegur oleh mereka. Suatu saat kan ada sekelompok orang tuh ngariung gitu, sambil masing-masing orang pegang kerikil dipimpin oleh seorang imam. Ayo zikir, baca tasbih sebanyak batu yang ada di tangan kita ini. Subhanallah, subhanallah, subhanallah gitu tuh. Karena saat itu nggak semua sahabat bisa menghitung angka dengan batu itu. Subhanallah, subhanallah. Sekarang mungkin tasbih dan yang sejenisnya ya. Setelah beres, ayo zikir yang lain terus. Ini nggak pernah dilakukan oleh Nabi ataupun para sahabat, dilakukan oleh generasi berikutnya. Terlihat oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ditegur. Kata beliau, lihat para sahabat Nabi mutawaffirun, masih banyak. Pakaiannya belum lusuh, pakaian Nabi SAW belum. Peralatan makan dan seterusnya belum pecah, belum rusak, masih utuh. Tapi kalian sudah mengamalkan amalan yang tidak beliau kerjakan, tidak beliau anjurkan. Apa kalian merasa lebih berada di atas petunjuk? Ya tegur tuh. Apa jawabannya? Ngeles. Apa kata mereka? Mereka bilang, ma'aradna bihi illa khaira. Niat kami dengan melakukan ini baik. Kami tidak menginginkan apa-apa dengan amalan ini kecuali hanya kebaikan. Niatnya bagus. Caranya yang tidak bagus. Karena caranya dalam masalah agama melakukan apa yang tidak dilakukan, tidak dianjurkan oleh Nabi dan para sahabat. Tapi merasa benar. Nabi tidak melakukan, sahabat tidak melakukan, tapi merasa benar. Nah, apa kata Ibnu Mas'ud? Kam mim muridil khair la yusibahu. Betapa banyaknya orang yang menginginkan kebaikan, tapi dia tidak memperoleh kebaikan yang mereka inginkan. Karena apa? Caranya salah. Caranya ngarang-ngarang, nambah-nambah ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Makanya kaget kalau ada orang kiai zaman Kiwari menyatakan Nabi menyuruh kita mengadakan sebanyak mungkin kebid'ahan. Didalili oleh beberapa dalil. Dalilnya benar. Tapi istidlalnya yang salah. Penerapan dalil itu yang keliru. Karena ada tuh sahabat ketika sholat bersama Nabi SAW ketika sami Allahu liman hamidah harusnya Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in dan seterusnya. Itu sahabat ini beda doanya. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, kan gitu kan. Begitu selesai sholat, Nabi SAW bertanya, siapa yang berdoa itu tadi? Fasakatal kaum, orang-orang diam sampai 3 kali, barulah orang itu mengatakan, saya ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Aku melihat sekian ribu malaikat mencatatkan apa yang kamu ucapkan. Lalu ada orang mengatakan ini bukti bagus dan bolehnya kita menambah-nambah doa. Tuh sahabat juga. Dalil hadis ini benar apa tidak? Benar. Hadis itu betul ada, sahih. Terus salahnya di mana? Kesimpulan akhir dari sini disimpulkan kita juga boleh ngarang-ngarang doa semau kita seperti para sahabat. Ingat, sahabat itu sudah dijamin oleh Allah Azza wa Jalla. Kedua, ada isbat dari Nabi SAW. Ada pengakuan dari Nabi. Itu benar, silakan amalkan.
Itu bagus, silakan baca. Boleh, ada dukungan. Kalau sekarang kita nambah-nambah, siapa yang menjamin tambahan kita itu benar, baik, dan dikukuhkan oleh syariat? Siapa yang menjamin? Nggak ada. Jangankan kita, sahabat juga dahulu ada yang nambah-nambah atau ngarang-ngarang ucapan, oleh Nabi SAW ditegur karena itu salah. Seperti perkataan Masya Allah wa syi'ta, seperti perkataan wa may yuti'ihim wa may yuti'uhuma, ya. Man ata Allah wa rasulah. Siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Terus setelah itu wa may ya'sihima, siapa yang maksiat kepada keduanya. Maksudnya kedua itu kepada Allah dan Rasul. Ditegur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya ada banyak ucapan sahabat yang oleh Nabi ditegur, dikoreksi, disalahkan. Itu sahabat. Apalagi kita nggak boleh ngarang-ngarang. Kecuali kalau ucapan, amalan, zikir tersebut pernah dilakukan oleh sahabat, boleh kita ikuti. Karena apa? Karena ayat menyatakan orang yang mengikuti sahabat diridhoi oleh Allah dan dijamin surga. Perkataan Nabi SAW, wa ashabi amanatun li ummati, sahabat-sahabatku penjamin keamanan bagi umatku. Fa idza dhahaba ashabi ata ala ummati ma yu'adun. Kalau sahabat-sahabatku tidak ada, akan datanglah kepada umatku apa-apa yang dijanjikan bagi mereka. Maknanya kesesatan, penyimpangan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ini terbukti benar. Maka dari sinilah kita menyimpulkan cara memahami Al-Quran, As-Sunnah secara benar. Ikuti pemahaman penjelasan Nabi dan para sahabat. Terlebih ketika umat dilanda badai masalah, ikhtilaf, tafarruq, dan berbagai macam fitnah. Nabi SAW mewasiatkan, pegang teguh sunnahku dan sunnah para sahabatku. Lanjutan hadis tadi itu dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, "May ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati was sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di." Siapa di antara kalian yang hidup panjang setelah aku tiada, dia akan melihat ikhtilaf yang banyak. Maka berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin yang memperoleh petunjuk setelah aku. Makna khulafa'ur rasyidin itu simbol dari kalangan para sahabat. Ikuti itu sunnahku, sunnah para khulafa'ur rasyidin. Di sini Nabi menyebut dua macam sunnah. Sunnah pertama sunnah Nabi SAW. Kedua sunnah khulafa'ur rasyidin, sunnah para sahabat. Timbul pertanyaan, apakah dua sunnah ini berbeda? Dijawab, tidak berbeda. Sunnah Nabi itu ya sunnah para sahabat. Karena para sahabat hanya akan mengikuti sunnah Nabi, tidak akan mengada-adakan ajaran baru yang tidak ada di zaman Nabi. Kalau sunnah Nabi dengan sunnah para sahabat beda atau bukan sunnah lagi, tapi bid'ah. Jadi sunnah para sahabat adalah pasti sunnah Nabi SAW. Kalau begitu, kenapa disebut dua jenis sunnah? Apa yang menjadi dalil bahwa sunnah Nabi dengan sunnah para sahabat itu sama? Lihat kalimat berikutnya. Setelah Nabi mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Terus beliau menyatakan tamassaku biha, bukan bihima.
Waddu 'alaiha bin nawajid, bukan wa'addu 'alaihima. Tadi disebut 2 sunnah, tapi dhamir setelahnya dhamir untuk mufrad, tamassaku biha, menunjukkan sunnah Nabi dengan sunnah sahabat sama, satu. Wa'addu 'alaiha bukan 'alaihima, menunjukkan sunnah Nabi dengan sunnah sahabat itu sama, satu, itu juga. Kalau memang satu, sama, tidak beda, kenapa harus disebut sunnah Nabi dan sunnah sahabat? Kenapa nggak disebut ikuti sunnahku saja, sudah? Ini ada isyarat, kata para ulama. Di antara Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala menerangkan, isyarat bahwa untuk bisa memahami sunnah Nabi secara benar harus melalui penjelasan, pemahaman dan sunnah para sahabat, baru benar. Kenapa? Karena hanya para sahabat yang paling tahu tentang sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Mereka saksi hidup dari pengamalan sunnah. Mereka juga dibimbing langsung dan ikut mengamalkannya secara bersama-sama dengan Nabi SAW. Penjelasan mereka memberikan gambaran yang lebih jelas, gamblang tentang bagaimana sunnah Nabi yang sebenarnya. Ini yang pertama. Kedua, memang ada amalan sahabat yang tidak ada di zaman Nabi SAW, tapi ijtihad para sahabat mengharuskan amalan ini dilakukan demi kemaslahatan. Maka itu jadi ijtihad manusia yang paling layak ijtihad, yaitu siapa? Para sahabat. Contohnya apa? Contohnya kodifikasi Al-Quran. Pembukuan Al-Quran di zaman Nabi SAW tidak dibukukan. Di zaman Abu Bakar dibukukan. Dengan pertimbangan apa? Khawatir Al-Quran ini hilang, musnah, karena para sahabat yang hafal Al-Quran banyak berguguran di medan perang. Para sahabat kan pasti matinya. Nabi SAW aja mati, apalagi para sahabat. Kalau para sahabat yang hafal Quran semuanya mati, Quran bisa hilang. Maka muncul inisiatif sebagai ijtihad dari para sahabat. Semua sahabat sepakat, nggak ada yang ingkar. Lahirlah pembukuan Al-Quran di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Terus bertahan. Zaman Umar, mushafnya ini diberikan ke anaknya, ya, dipegang oleh Umar. Terus sampai di zaman Utsman bin Affan, maka para sahabat menemukan ada cara baca Al-Quran yang berbeda-beda di beberapa negeri yang baru ditaklukkan oleh kaum muslimin. Lapor ke Khalifah Utsman, lalu kumpul ijtihad, bikin satu mushaf Al-Quran sebagai pegangan pokok bagi semuanya, bakar yang lainnya. Itu tidak dilakukan oleh Nabi SAW, tapi dilakukan oleh para sahabat sebagai ijtihad manusia yang paling layak berijtihad demi kemaslahatan. Ini sunnah para khulafaur rasyidin. Dan oleh Nabi dilegitimasi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdina min ba'di. Termasuk di zaman Utsman dilakukan azan 2 kali di hari Jumat. Di zaman Nabi tidak, Abu Bakar tidak, Umar tidak. Oleh Utsman diadakan. Para sahabat diam, sepakat, sudah boleh ijtihad. Apa alasannya? Alasannya saat itu kekuasaan kaum muslimin sudah menyebar banyak. Masjid masih jarang, tidak sebanyak di Cirebon. Setiap RW ada yang 2 masjidnya. Azan di mana-mana. Zaman sekarang mah jam semua orang punya. Zaman harita tidak ada. Khawatir di hari Jumat orang kebablasan bertani, kebablasan berdagang, kebablasan bekerja, nanti Jumatan kelewat.
Nggak semua orang punya jam, nggak semua orang punya tahu waktu, nggak. Maka untuk mengingatkan bahwa ini hari Jumat, azan di jalan-jalan, di pasar-pasar. Mengingatkan ini hari Jumat, hentikan semua kegiatan. Nah setelah itu mereka pun menghentikan semua kegiatan persiapan untuk sholat Jumat. Ijtihad itu iya. Sunnah khulafair rasyidin iya. Bagaimana sekarang? Ada enggak orang yang adzannya 2 kali ketika Jumatan? Banyak. Bid'ah apa tidak? Tidak, karena itu sunnah khulafair rasyidin. Di Mekah Madinah juga 2 kali. Maksudnya di Mekah di mana? Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Kalau masjid-masjid lain di Mekah Madinah 1 kali. Tapi Masjidil Haram, Masjid Nabawi 2 kali. Dulu mah 5 menit sebelum adzan Jumat, adzan awal. Setelah itu barulah adzan Jumat. Sekarang dipundurkan setengah jam sebelumnya. Mungkin nanti dipundurkan lagi sejam. Mungkin ya. Mengikuti di zaman Utsman bin Affan. Sedikit-sedikit saja. Ya. Jadi itu bukanlah kebid'ahan. Tapi sunnah khulafaur rasyidin. Syekh Al-Albani menyatakan. Adapun zaman sekarang. Di mana setiap orang punya jam, tahu waktu, masjid ada di mana-mana, maka tidak lagi dibutuhkan pemberitahuan bahwa itu hari Jumat dengan cara azan awal, kata beliau tidak. Karena tidak dibutuhkan lagi, karena kondisi sudah berubah. Sehingga beliau menyatakan seandainya Utsman hidup pada zaman sekarang dan menjadi khalifah, niscaya dia akan menghapuskan adzan pertama di hari Jumat. Karena uzur atau alasan untuk itu sudah tidak ada lagi, maka al-hukmu yaduru ma'a illati wujudan wa adaman. Hukum itu beredar bersama ilat, sebabnya. Ada sebab, ada hukum. Tidak ada sebab, udah tidak ada hukum. Adanya sebab yang membutuhkan adzan 2 kali, adakan. Kalau sebabnya sudah tidak ada, hapuskan lagi. Berdasarkan hal itu, jangan menuduh bid'ah kepada yang adzan 2 kali. Karena itulah sunnah khulafaur rasyidin. Itu ijtihadiyah. Dan ini ijtihad para sahabat di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya. Jadi kita lihat bahwa para sahabat menjadi jaminan keamanan bagi umatnya di dalam memahami dan mengamalkan Islam. Selama kita berpegang teguh kepada penjelasan para sahabat di dalam memahami Islam, selama itu kita aman. Aman dari penyimpangan, aman dari kesalahan, aman dari kebid'ahan, dan memperoleh jaminan yang Allah terangkan dalam At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Itu pihak kedua yang paling faham tentang Quran Sunnah. Pihak pertama Nabi SAW. Pihak keduanya para sahabat. Ikuti pemahaman mereka, penjelasan mereka, dan jadikan mereka sebagai rujukan dalam memahami Islam. Dijamin benar, dijamin diridhoi, dijamin dapat surga. Karena itu ayat Allah seperti yang tercantum di dalam Surah At-Taubah ayat yang ke-100 tadi. Itulah yang kedua. Yang ketiganya, orang yang paling faham tentang Al-Quran dan As-Sunnah adalah generasi setelah para sahabat. Siapa mereka? Generasi tabi'in. Kenapa? Karena generasi tabi'in memperoleh Islam langsung dari para sahabat. Tidak hanya memperoleh penjelasan, tapi juga melihat langsung pengamalan para sahabat tentang Islam.
Dan metode yang dipakai, diterapkan oleh para sahabat kepada murid-muridnya, kepada anak-anaknya, sama dengan metode yang mereka terima dari Nabi SAW. Mereka tidak hanya mengajarkan ilmu berupa pemahaman, berupa hafalan, tapi mereka juga menekankan wajibnya pengamalan terhadap hal ini. Maka di zaman tabi'in, ilmu seseorang cermin dari amalnya. Siapa yang berilmu tinggi berarti amalnya selaras dengan ilmunya. Itu yang membuat para ulama zaman baheula dihormati, sangat dimuliakan. Bukan sekedar ilmu semata-mata, tapi juga amal. Apa yang mereka ajarkan itu sudah menjadi amaliyah pribadi dalam kehidupan sehari-hari. Nggak ada ulama zaman baheula hafal ayat atau hadis, dicantumkan dalam kitab, diajarkan ke orang, tapi dirinya belum mengamalkan apa ilmunya itu. Nggak ada. Semua yang diajarkan itu sudah jadi amalan. Karena itulah maka para tabi'in, generasi yang menjadi murid para sahabat pun sama dijadikan rujukan. Dijadikan jaminan tentang benarnya pemahaman mereka. Dan itu diisyaratkan oleh Nabi SAW. Pertama dalam hadis yang tadi, berkata Rasul SAW, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang segenerasi dengan aku, yaitu para sahabat. Kemudian generasi berikutnya, yaitu generasi tabi'in. Kemudian generasi setelahnya, tabi'ut tabi'in. 3 generasi yang Nabi sebut. Sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Itu hadis yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW menggambarkan kehidupan manusia setelah beliau tiada. Dan beliau menjelaskan salah satu penyebab turunnya pertolongan Allah kepada kaum muslimin ketika perang. Itu karena lurus atau tidaknya pemahaman Islam mereka. Kalau pemahamannya lurus, ngikut para sahabat, ngikut para tabi'in, Allah turunkan kemenangan dan pertolongannya. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis, kata Nabi SAW, ya'ti 'alan nasi zamanun yub'atsu minhumul ba'ts fayaqulun unzuru hal tajiduna fikum ahadan min ashabin Nabi SAW, fayujadur rajulu fayuftahu lahum bihi, thumma yub'atsul ba'ats ats-tsani fayaqulun hal fihi man ra'a ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam fayuftahu lahum bihi, thumma yub'atsul ba'ats ats-tsalits fayuqal unzuru hal tarawna fihim man ra'a ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma yakunul ba'tsur rabi fayuqal unzuru hal tarawna fihim ahadan ra'a man ra'a ahadan ra'a ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam fayujadur rajulu fayuftahu lahum bihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang kepada manusia satu zaman. Di zaman itu ada satu pasukan yang dikirim untuk berperang. Mereka berperang. Lalu dikatakan, coba perhatikan, apakah kalian menemukan seorang saja dalam pasukan ini yang termasuk salah satu sahabat Nabi SAW? Satu saja. Mungkin ini di zaman tabi'in ya, atau zaman tabi'un tabi'in mengirim pasukan perang. Ada satu sahabat Nabi yang ikut.
maka dimenangkanlah peperangan itu bagi mereka karena seorang sahabat Nabi ini. Allah menurunkan pertolongan karena satu orang. Siapa orang ini? Sahabat Nabi SAW. Dikirimlah pasukan kedua di perang lain. Lalu dikatakan, coba perhatikan, adakah di pasukan ini orang yang pernah melihat salah seorang saja sahabat Nabi? Ada enggak seorang tabi'in, seorang saja di pasukan ini? Sahabat Nabi sudah tidak ada, sudah meninggal semua. Ada enggak tabi'in yang pernah melihat seorang sahabat Nabi? Kalau ternyata ada, maka dimenangkanlah mereka dalam perang itu karena seorang tabi'in. Lalu diutuslah pasukan yang ketiga. Dikatakan, ada enggak di pasukan ini seorang saja yang pernah melihat orang yang pernah melihat seorang sahabat Nabi? Ada enggak di kalangan orang ini orang yang pernah melihat seorang tabi'in? Hanya melihat saja loh. Ternyata ada tabi'ut tabi'in. Dimenangkan perangnya mereka oleh Allah Azza wa Jalla karena orang ini. Diutuslah pasukan yang keempat. Di perang yang lain lagi. Beda generasi lagi. Lalu dikatakan, perhatikan, ada enggak seorang saja di kalangan pasukan ini orang yang pernah melihat orang yang pernah melihat seorang sahabat Nabi? Pernah enggak, ada enggak di pasukan ini orang yang pernah melihat seorang tabi'un tabi'in? Dikatakan ada seorang, dimenangkan lagi perang tersebut. Bayangkan. Salah satu penyebab turunnya pertolongan Allah kepada pasukan kaum muslimin, salah satunya karena seseorang yang super istimewa di kalangan mereka. Kenapa istimewa? Karena pemahaman mereka, pengamalan mereka tentang Islam yang dijamin benar oleh Allah dan Rasulnya. Dan mereka hanyalah 3 generasi di awal. Generasi sahabat, generasi tabi'in, dan generasi tabi'ut tabi'in. Karena hebatnya generasi para sahabat, sudah habis waktunya. Sudah sampai di sini aja, sudah lewat. Saya diberi waktu 10.15, sekarang 10.17. Nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Insya Allah saya kesini lagi 5 tahun lagi. Kita masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Afan Ustaz mau nanya, kenapa azan di zaman Utsman di hari Jumat 2 kali? Kan tadi sudah diterangkan. Tidak menyimak. Atau mungkin dia menulis pertanyaan ini sebelum diterangkan ya. Makanya jangan dulu tulis pertanyaan sebelum selesai. Afan Ustaz, saya agak bingung antara melakukan atau tidak. Yaitu kunut subuh. Apa hukumnya kunut di waktu subuh? Apa selalu ada? Kunut subuh diikhtilafkan oleh para ulama. Ada yang menyatakan sunnah. Seperti Imam Syafi'i rahimahullah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah ketika ada 70 orang sahabat Nabi yang dibantai. Nabi SAW murka. Lalu melaknat mereka yang membunuhnya. Dan laknatnya itu dilakukan dalam sholat. Beliau melakukan kunut di setiap sholat. Tidak hanya subuh, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Di setiap sholat. Sampai sebulan. Setelah sebulan ada teguran dari Allah. Akhirnya berhenti. Tidak lagi kunut. Illa fi sholatil fajar. Kana yaqnutu hatta faraqad dunya. Beliau berhenti kunut nazilah. Kecuali kunut waktu subuh. Beliau terus kunut sampai wafat.
Adanya hadis ini oleh Imam Syafi'i rahimahullah dijadikan dalil untuk menetapkan sunnahnya kunut subuh. Ulama lain menyatakan enggak. Kenapa? Pertama, hadis yang dipegang oleh Imam Syafi'i dhaif sanadnya. Dan hadis dhaif tidak bisa dijadikan dalil. Kedua, bertolak belakang dengan adanya hadis sahih. Hadis sahih ini juga terdapat dalam kitab Bulughul Maram susunan Imam Ibnu Hajar yang bermadhab Syafi'i. Seorang tabi'in punya bapaknya ini sahabat. Di kalangan generasi tabi'in sudah banyak orang yang kunut subuh. Dia bingung seperti penanya. Lalu dia bertanya kepada bapak, "Ya abati, qad sallaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Afakanu yaqnutuna fi salatil fajr?" Wahai bapak, engkau sudah salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Apa mereka kunut enggak pada waktu salat subuh? Ini lebih dari 30 tahun bapaknya. Ketika Nabi masih ada, beliau salat di belakang Nabi. Nabi wafat, Abu Bakar menjadi imam 2 tahun. Orang ini salat di belakang Abu Bakar termasuk subuh. Abu Bakar meninggal diganti oleh Umar. Orang ini salat di belakang Umar. Umar meninggal, Uthman, Ali. Lebih dari 30 tahun. Kekuasaan Khulafaur Rasyidin 30 tahun. Ditambah dengan di zaman Nabi. Lebih dari 30 tahun bapaknya ini sholat di belakang 5 manusia terbaik. Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Afakanu yaqnutuna fi sholatil fajr? Apa mereka itu kunut enggak waktu sholat subuh? Apa kata bapaknya? Ya bunayya hiya muhdatsatun fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Hai anakku, kunut subuh itu amalan muhdatsah yang diada-adakan. Setiap amal yang diada-adakan itu bid'ah. Yang mengatakan kunut itu bid'ah adalah sahabat. Dalam hadis yang sahih. Berdasarkan hal inilah mayoritas ulama menyatakan tidak kunut subuh. Karena apa? Karena adanya hadis ini. Kenapa Imam Syafi'i tidak berpegang kepada hadis ini? Dianalisa oleh para ulama. Dianalisa oleh Syekh Waliullah Ad-Dahlawi rahimahullah. Hadis ini tidak sampai kepada Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i kan hidupnya tahun abad kedua Hijriah. Lahir tahun 50 Hijriah. Meninggal tahun 200 atau 201. Saat itu belum ada kitab-kitab hadis kecuali Al-Muwatta Imam Malik. Belum ada Bukhari, Muslim, Sunan-Sunan gitu belum ada. Generasinya belum muncul. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud itu munculnya abad ketiga. Ini belum ada. Jadi hadis itu masih ada di hafalan orang-orang para ulama. Ada hadis yang sampai ke satu imam, tidak sampai ke imam yang lain. Diyakini hadis tentang bid'ahnya kunut subuh nggak sampai ke Imam Syafi'i. Kalau sampai pasti beliau akan berpegang teguh kepada hadis ini dan pasti akan dicantumkan dalam kitabnya. Kitab fiqih atau hadis seperti kitab Ar-Risalah pasti dicantumkan. Nggak mungkin ada hadis yang dihafal Imam Syafi'i lalu tidak diajarkan, nggak mungkin. Kalau ada yang tidak diajarkan, tidak dicantumkan berarti tidak sampai. Dan itu dimaklumi di zaman itu. Oleh karena itulah maka Imam Syafi'i lebih cenderung mensunnahkan karena ada hadis tadi. Kata beliau hadis dhaif lebih aku sukai daripada ra'yu sendiri, ijtihad sendiri. Maka beliau mensunnahkan. Makanya sebagian ulama Syafi'iyah menyatakan tidak kunut subuh itu termasuk madhab Syafi'i. Kenapa? Karena Imam Syafi'i pernah mengatakan in sahhal hadis fahuwa madhabi. Kalau ada hadis yang sahih itu madhabku. Dan hadis ini sahih.
Tapi tidak sampai kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Apakah Imam Syafi'i melakukan amal bid'ah dan terancam dengan neraka? Tidak, beliau mujtahid. Mau salah mau benar hasil ijtihad seorang mujtahid tidak dosa, tapi berpahala satu. Idza ijtahadal hakimu fa asaba falahu ajran wa idza akhta'a falahu ajrun wahid. Kalau seorang hakim, seorang ulama ijtihad, kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala, kesalahannya diampuni. Gak boleh menuduh Imam Syafi'i melakukan kebidahan, apalagi ahli bidah, gak boleh. Lancang, terlalu kasarnya ya, terlalu kurang ajar orang itu. Beliau ulama ahlus sunnah, rujukan semua kaum muslimin di seluruh dunia di setiap zaman. Tapi sebagai manusia biasa mungkin ada kesalahan, mungkin. Imam Malik ketika ada satu kitab atau sesuatu dari kitabnya yang salah, beliau menyatakan segala puji bagi Allah yang tidak menjamin kebenaran bagi kitab siapapun kecuali kitabnya, yaitu Al-Quran. Kalau Al-Quran nggak ada kesalahan. Selain Al-Quran pasti ada kesalahan. Tapi kesalahannya itu tidak boleh dijadikan sebagai alasan mencela ulama tersebut. Nggak boleh ya. Demikian. Nah sekarang bagaimana kita? Kita pelajari dalil kedua-duanya. Yang mensunahkan apa, yang membinahkan apa dalilnya. Ambil pendapat yang menurut kita lebih kuat dan toleranlah kepada pendapat yang tidak kita ambil. Terus kalau kita berjamaah gimana? Umpah kita tidak kunut. Menurut kita kunut itu bid'ah umpah yang lebih kuat. Kita berjamaah dengan imam yang kunut bagaimana? Jangan ijtihad sendiri. Ini ada hadis la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada khaliq. Lalu kita berpandangan kunut itu maksiat karena bidah. Maka walaupun imam melakukan kita tidak taat. Itu ijtihad orang itu, enggak boleh. Kita bukan mujtahid. Ikutilah fatwa para ulama. Mereka mujtahid. Bagaimana ulama berfatwa kalau ada imam yang kunut subuh kita jadi makmum bagaimana? Umumnya ulama menyatakan kita ikut. Lihat umpamanya Syekh Al-Bassam rahimahullah dalam kitab Tawdihul Ahkam, Syarah Bulughul Maram dalam bab jamaah dan imamah. Ketika menerangkan hadis innama ju'ilal imamu liutamma bih. Imam hanyalah dijadikan untuk diikuti. Berdasarkan hadis ini, apapun yang dilakukan oleh imam ikuti walaupun kita berbeda pendapat dengannya. Dan lalu beliau mengutip di antara penjelasan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Orang yang dianggap, ulama yang dianggap paling keras terhadap kebid'ahan. Jadi kalau ada perbedaan pendapat antara imam dengan makmum dalam hal tata cara sholat, si makmum harus mengikuti gerakan imam berdasarkan hadis innama ju'ilal imamu liutamma bih. Imam dijadikan untuk diikuti. Umpama contoh. Imam berpendapat ketika mau sujud 2 lutut dulu. Kita sebagai makmum berpendapat 2 tangan dulu. Ini ikhtilaf ya. Maka ketika berjamaah lihat gerakan imam ikuti. Berdasarkan hadis innama ju'ilal imam liyutamma bih. Ketika imam bangkit dari sujud menuju berdiri ada ikhtilaf, ada yang duduk istirahat, ada yang tidak. Kalau kita berpendapat ada duduk istirahat, tapi imam tidak, ikuti imam. Jangan duduk istirahat. Dan seterusnya begitu. Walaupun menurut kita itu bid'ah, tapi imam melakukannya dengan keyakinan itu sunnah. Ikuti. Imam tidak maksiat karena mengikuti apa? Keyakinannya. Makanya tak heran kalau Syekh Al-Albani rahimahullah
Dalam kitab sifat salat Nabi menyatakan sami Allahu liman hamidah terus sedekap itu bid'ah dhalalah. Tapi ketika beliau salat di Riyadh bermakmum kepada Syekh bin Baz. Syekh bin Baz menyatakan sami Allahu liman hamidah itu sedekap dan itu sunnah kata beliau. Syekh Al-Albani ikut sedekap. Padahal beliau berpendapat apa? Itu bid'ah. Ditanya kenapa? Jawabnya innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Saya nggak tahu cerita ini benar apa tidak. Tapi ini mutawatir. Saya pernah nanya ke Syekh Ali Hasan Al-Athari rahimahullah. Ketika itu beliau masih ada. Saya dengar Syekh Al-Albani itu ketika bermakmum ke Syekh bin Baz sedekap. Padahal beliau berpendapat itu bid'ah. Apa benar begitu? Kata Syekh Ali, saya tidak tahu karena saya tidak menyaksikan. Tapi saya dengar berita ini. Tapi apa yang saya tahu tentang guru saya itu Syekh Al-Albani, kalau ini terjadi pasti beliau akan melakukan demikian. Kalau benar-benar beliau bermakmum kepada Syekh bin Baz, benar-benar beliau akan melakukan seperti yang diberitakan, yaitu ikut sedekap bersama imam. Itu Syekh Ali Hasan mengatakan demikian, ya. Nah, kita lihat kalau imamnya melakukan sesuatu yang berbeda pendapat dengan kita, ikut saja. A'immatukum yusalluna alaikum fa idza asabu falakum walahum wa idza akhtau falakum wa alaihim. Imam itu memimpin salat kalian. Kalau mereka benar, pahala bagi mereka, pahala bagi kalian. Kalau mereka salah, pahala bagi kalian, dosa atas imam. Jadi makmum itu enak. Mau salah mau benar, dapat pahala karena ketaatannya kepada imam. Imam mau salah, kalau salah dosa, kalau benar pahala, ya. Makanya jangan ambisius jadi imam. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana jika di sekitar kita masih banyak orang yang Islamnya menyimpang? Iya, kumaha deui, dakwahi dengan cara yang baik. Dengan cara yang ma'ruf, yang ilmiah, ya, dengan hikmah. Semaksimal mungkin. Kalau mereka tetap kekeh, ya sudah biarkan. Hidayah di tangan Allah. Kewajiban kita hanya menyampaikan. Ini di setiap tempat selalu ada. Apa kita dapat pahala apabila kita berinfak atau sedekah jariyah atas nama ibu kita yang sudah meninggal dunia? Berpahala, boleh. Infak sedekah atas nama orang tua kita yang sudah meninggal, ya kita dapat pahala dan pahala juga insya Allah akan sampai ke orang tua kita. Sedang ramai perkara dark jokes ngaheureukeun agama Islam. Tidak terbatas dilakukan oleh orang awam, bahkan pelajar di sekolah Universitas Islam, seperti memplesetkan istilah dalam agama di tengah obrolan mereka. Bagaimana hukumnya? Gak boleh istihza. Istihza itu mengolok-olok agama dengan menjadikan agama sebagai bahan candaan. Nggak boleh. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi tastahzi'un qad kafartum ba'da imanikum. Apakah tentang Allah, ya, tentang kitabnya, tentang rasulnya kalian perolok-olok? Kalian kufur setelah kalian beriman. Ayat ini turun berkaitan dengan orang-orang munafik yang mencela Nabi dan para sahabatnya. Disampaikan celaan mereka kepada Nabi alaihissalatu. Nabi marah. Orang munafik ini sampai menyesal, meminta maaf, sampai bergelantungan di tali kekang kuda yang sedang dikendari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, innama nakhudhu wa nal'ab. Kami hanya heureuy bercanda, enggak serius. Turun ayat
Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah tentang Allah, ayat-ayatnya, tentang Rasul kalian perolok-olokan? Dosanya besar, ya. Sampai turun ayat. Dan itu salah satu perbuatan orang munafik di zaman baheula. Sampai dipolitisir gitu kan. Apa namanya? Ritual ibadah demi kepentingan politik diganti. Karena ada satu ketetapan syariat yang dipakai sebagai simbol pihak tertentu di dalam masalah politik. Sampai diganti. Ada nggak? Umpamanya tahiyat, jangan 1 tapi 2. Yang nyoblos nomor 3, tahiyatnya 3. Waladhdallin, jangan amin qabul. Itu merubah syariat demi kepentingan politik. Jadi itu dosanya bukan kecil, besar. Demi kepentingan politik, agama dikorbankan. Super ngaco tuh orang ya. Harus diberi efek jera biar nggak ada orang seperti itu lagi ya. Kumaha wae carana hukum-hukum sekaliannya. Kalau nggak gitu nggak jera-jera nanti orang mengikuti. Apakah ketika non-muslim dengan sengaja mengucapkan syahadat dengan ucapan tapi dalam hatinya tidak terdorong ingin meluk Islam, apakah dia sudah dikatakan Islam? Tidak. Kalau dia terang-terangan saya mah tadi nggak sepenuh hati, seperti umpamanya sekedar acting dalam sebuah sinetron, dia kafir. Tapi dalam adegan sinetron itu dia mengucapkan syahadat atas tuntutan skenario, lalu mengucapkan. Tapi hatinya tidak dengan niat, maka tidak Islam. Kita sudah menjelaskan 7 syarat la ilaha illallah. Salah satunya adalah as-sidqu, benar ya. Bukan dusta, bukan pura-pura, bukan acting. Jadi kalau hatinya tidak niat masuk Islam, syahadat yang dia ucapkan tidak menjadikan dia sebagai seorang muslim. Bagaimana dengan orang yang bermusuhan lebih dari 3 hari? Tergantung. Kalau alasannya alasan agama, boleh. 3 sahabat yang absen dari perang Tabuk dimusuhi oleh Nabi dan para sahabat sampai 50 hari. Dan itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, diterangkan dalam banyak hadis. Walaupun sudah taubat tetap dihajar. Hajar itu dimusuhi. Salamnya pun tidak dijawab, ya. Sampai istrinya pun selama 40 hari istrinya suruh pulang ke rumahnya. Dengan tidak niat menceraikan. Setelah 50 hari tobatnya diterima, turun ayat baru diterima kembali. Ini lebih dari 3 hari. Kalau alasannya alasan agama, hajar boleh lebih dari 3 hari. Kata Syekh Al-Utsaimin, hajar ini obat. Kalau menyembuhkan, berikan. Kalau tambah parah, jangan. Cari obat lain. Umpama ada orang melakukan kebidahan, kita hajar. Orang ini nggak nyaman dihajar lalu meninggalkan kebidahannya atau kemaksiatannya. Dia mabok, dia judi, udah kita hajar, biarkan. Akhirnya dia taubat, lakukan hajar itu. Tapi kalau hajar dilakukan tambah menjadi-jadi, berarti ibarat orang sakit dikasih obat tambah parah. Jangan dikasih terus, mati dia. Cari obat lain, ya. Kalau alasannya agama, boleh lebih dari 3 hari. Sampai dia bertobat. Tapi kalau alasannya dunia, nggak boleh lebih dari 3 hari. 2 ikhwan bermusuhan karena mengincar akhwat yang sama. Walaupun dua-duanya gagal. Akhwat ini memilih ikhwan yang ketiga. Lalu bermusuhan, nggak boleh lebih dari 3 hari.
Kalau urusannya alasannya dunia ya. Nabi SAW menyatakan la yahillu. Disebutkan la yahillu lil muslim ayyahjur akha fauqa thalath layalin. Tidaklah halal bagi seorang muslim menghajar saudaranya lebih dari 3 hari. Dalam safar ada yang bertayamum saja ketika mau sholat dan ada yang harus wudu dengan air. Ini berbeda pendapat yang tadi. Titik saja. Ini laporan. Ya laporannya diterima. Ini ada pertanyaan. Saya punya cincin warisan dari ibu saya rahimahullah. Cincin tersebut dipinjam kakak saya lalu digadaikan. Sudah lebih dari 1 tahun belum bisa ditebus. Keadaan ekonomi kakak sangat rumit alias banyak hutang. Saya tidak bisa nuntut, hanya bisa bantu doa. Apakah gadai itu riba? Apakah saya kena dosa riba juga? Saya harus gimana Ustaz? Hukum asal menggadai atau meminjam boleh. Kecuali kalau ada penyimpangan. Seperti adanya bunga, adanya riba menjadi haram. Nabi SAW meninggal dalam keadaan baju besinya digadaikan kepada orang Yahudi. Boleh. Tapi tidak ada bunga, tidak ada riba. Nah ini cincin digadaikan. Ada riba enggak? Kalau enggak ada riba enggak apa-apa. Nanti ditebus lagi sesuai dengan jumlah pinjaman. Cincinnya 10 gram seharga 10 juta. Pinjam umpamanya 5 juta. Nanti bayar 5 juta lagi. Dan cincinnya selama digadaikan enggak boleh dimanfaatkan oleh orang yang ngasih pinjaman. Maka boleh, enggak apa-apa. Dosa? Tidak dosa. Karena Islam membolehkan pinjam meminjam, gadai menggadai asal tanpa bunga. Kalau ternyata ada bunga jadi haram. Tidak boleh ya kalau ada bunga. Umpamanya nih cincin disimpan pinjam 5 juta. Nanti ditebusnya jadi 6 juta. Itu haram. Karena ada tambahan. Maka tidak boleh. Dosa tidak. Super besar dosanya. Dosa riba, sekecil-kecil dosa riba sama dengan dosa bila seseorang berzinah dengan ibunya. Dosa terbesar dari berzinah adalah itu. Kalau orang berzinah dengan orang lain yang tidak dikenal, dosanya bukan kecil, besar, tapi itu dosa terkecil dibanding dosa zina dengan tetangga, dengan saudara, apalagi dengan ibunya. Dosa zina terbesar. Ternyata itu sebanding dengan dosa terkecil dari riba. Jadi orang yang melakukan riba melakukan dosa yang sangat besar sama dengan ngajak perang kepada Allah dan Rasul. Jadi gadai boleh, meminjam boleh, tapi tidak boleh dengan bunga. Kalau ada bunga menjadi haram. Apakah saya kena dosa riba? Tergantung. Kalau tahu ini digadaikan dengan riba, ya ta'awun alal itsmi wal udwan. Daripada digadaikan sudah jual saja, lalu uangnya diberikan. Baik dipinjamkan tanpa bunga ataupun diberikan secara cuma-cuma. Ya, kalau riba terkandung dalam gadai itu dan dia tahu, maka sama-sama dosanya. Karena ta'awun alal itsmi wal udwan ya. Terakhir ya, sudah jangan ada lagi yang nanya. Ya, pertanyaan terakhir di cancel, cukup sampai di sini saja. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.